Bismillahirrahmanirrahim. Bab masdar. Insyaallah kita kaji bab masdar dan bab daraf zaman dan daraf makan. Al-musannifu rahimahullah nafa'ana bihi bi'ulu fid darain amin rabbal alamin. Babul masdari, bermula ini itu bab masdar. Al-masdaru bermula masdar, wa dianya masdar al-ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'li. Itu isim yang mansub yang yaji'u yang datang, ianya alladzi thalithan akan tiga fi tasrifil fi'li pada tasrif fi'il. Nahu daraba yadribu darban. Demikian untuk seumpama kalimat daraba yadribu darban. Nah, jadi masdar tersebut ialah merupakan sebuah isim. Isimnya isim yang mansub, berarti berharakat fathah, nasab ya. Nah, yang datangnya tersebut pada tasrif, pada kalimat yang ketiga di dalam tasrif fi'il. Berarti kalau kita ikut kepada wajib tasrif, kitab tasrif yang 3 jilid itu, berarti daraba yadribu darban. Daraba fil madhi, yadribu fil mudhari, dan darban fil, dan darban masdar. Jadi daraba fil madhi, yadribu fil mudhari, darban masdar. Jadi darban ini dinamakan dengan masdar. Yang terjadinya itu yang bertempat yang ketiga daripada tasrif fi'il. Wawa kesmani, dan bermula dengan masdar. Kesmani itu dua pembagian, dua macam. Mana-mana dua, lafziyun wa ma'nawiyun. Pertama lafzi wa ma'nawiyun, dan kedua ma'nawi. Berarti ada namanya masdar lafzi dan ada namanya masdar ma'nawi. Bagaimana maksud masdar lafzi dan bagaimana maksud daripada masdar ma'nawi? Dijelaskan di sini, fa in wafaqa lafdhu lafdha fi'lihi fa huwa lafziyun, nahu qataltuhu qatlan. Kan? Qataltuhu qatlan. Fa in wafaqa, maka jika sesuailah lafadznya masdar lafdha fi'lihi akan lafadz fi'ilnya masdar, fa huwa lafziyun, maka bermula dianya masdar itulah masdar lafzi. Seumpama contohnya kita buat bermula demikian, untuk seumpama qataltuhu qatlan. Jadi kalimat qataltuhu qatlan, ini qatlan di sini merupakan ini masdar lafzi. Kenapa? Sebab masdar lafzi karena kalimat masdar dengan kalimat fiilnya itu sama, sesuai. Berarti qatlan asal kata daripada qatala yaqtulu qatlan. Ya, dia kan qataltuhu qatala. Dia qatala yaqtulu qatlan. Jadi di sini qataltu merupakan fiil madhi yang ada damir ana dalamnya. Qatalu, qatalat, qatalata, qatalna, qatalta, qataltuma, qataltum, qatalti, qataltuma, qataltunna, qataltu, qatalna. Jadi qataltu punya damir ana. Berarti ini masdarnya berarti qatalan. Ketika sama kalimat masdar dengan kalimat fiilnya, maka ini dinamakan masdar lafzi. Kan? Aku bunuh, akannya si Polan akan sebagai pembunuhan, akan sebagai bunuh, qatalan, ya kan? Maka namanya masdar lafzi. Itu pun kalau kita bisa kita katakan maf'ul mutlak ya. Wa in wafaqa, ataupun maf'ul mutlak contoh lain, wa kallama Allah Musa takliman. Wa kallama Allah Musa, ya kan? Wa kallama Allah, dan telah berkata-katalah Allah Musa akan Nabi Musa, takliman akan sebagai perkataan. Maka sudah dibuat, berarti sudah ada maf'ul yang pertama, kallama Allah Musa, telah berkata-katalah Allah akan Nabi Musa, berarti Nabi Musa berkata dengan Allah. Dah, tapi dibuat lagi takliman. Maka takliman ini asal katanya yaitu kallama yukallimu takliman, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Maka ketika sama masdarnya dengan kalimat fiilnya, maka dinamakan masdar lafzi. Sama seperti contoh qataltu qatlan. Dan yang kedua, kallamallahu Musa takliman.
Itu. Wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyun. Dan jika sesuailah makna fi'ilnya duna lafzi keadaan lafadznya masdar fahuwa ma'nawiyun, maka bermula dianya masdar itu dinamakan masdar ma'nawi. Nahu demikian tuh seumpama dalastu qu'udan, aku duduk aku duduk akan pakai duduk, aku duduk akan duduk, ya kan. Wa qumtu kufan, dan aku berdiri akan berdiri, wa masybadalik, dan barang yang serupa yang barangkan demikian. Berarti kalau yang kedua ini dinamakan masdar ma'nawi, maknanya saja yang sama tapi lafadznya berbeda. Jadi contoh jalastu qu'udan, asal kata jalastu jalasa, jalasa arti duduk, qu'udan qa'ada, qa'ada arti duduk juga. Qa'ada yaq'udu qu'udan, ya kan. Maka ketika ini satu makna tapi beda lafal, maka ini dinamakan dengan masdar ma'nawi, secara ma'nawi. Di itu mungkin demikian ya. Itu tentang masalah masdar. Dan juga yang serupa-serupa demikian yang lain-lain tidak banyak pembahasannya. Jadi itu pembahasan tentang masalah masdar. Kita lanjut, masih ada waktu lagi. Babu dzarfil zamani wa dzarfil makan. Dan bermula ini itu bab dzarf zaman dan dzarf makan. Zarful zamani bermula zarf zaman, dianya zarf zaman, ismu zamanin mansubu bitaqdiri fi, itu isim zaman, isim masa yang mansub dengan takdir fi. Nah, bermula demikian terus summa al-yauma wa lailata ghadwatan bukratan saharan ghadan atamatan sabahan masaan abadan amadan hainan masybadalik, dan barang serupa yang barangkan demikian. Berarti kalimat al-yauma ini ada ditakdirkan fi, dia mansubnya karena takdir fi, maka ada artinya kalimat pada hari. Al-lailata pada malam. Dari mana muncul arti pada tadi? Karena ada ditakdirkan fi situ, pada hari, pada malam, pada siang, pada esok, pada subuh, pada petang, ya kan? Pada ketika itu. Wa dzarfuz makani, dan bermula dzarf makan. Wah, dianya dzarf makan itu ismun makanin mansub bi takdiri fi. Itu isim makan yang mansub dengan takdir fi, juga sama. Bedanya yang tadi dzarf zaman menunjukkan masa, sekarang menunjukkan tempat. Mana contohnya? Nahu amama dan khalfa dan qaddama wara'a fawqa tahta inda ma'a izaa hidaa tilqa'a thamma huna wa ma asbah dzalika. Dah. Jadi contoh daripada dzarf makan di sini dibuat amama depan, khalfa di belakang, qaddama wara'a di belakang. Maka fawqa di atas, tahta di bawah, inda di ketika. Kan? Maka ketika itu, ketika kalimatnya amama, khalfa, qaddama, wara'a, fawqa, tahta, inda, ma'a, izaa, hidaa, tilqa, thamma, una, ya kan? Ataupun yang lain-lain yang serupa dengan demikian ini, maka ada artinya di belakang pada. Contoh pada depan, pada belakang, pada ketika, nah kan, pada bawah. Maka ada ditakdirkan fi, dia mansub dengan takdir fi yang menunjukkan menunjukkan tempat, dengan dzarf zaman menunjukkan sebagai masa. Jadi dapat kita ambil kesimpulan, masdar yaitu isim yang mansub yang datang daripada tasrif fi'il yang ketiga. Masdar dibagi dua, lafzi maknawi. Kalau lafzi itu lafad, dan lafad masdar dengan lafad fi'ilnya sama. Sedangkan masdar maknawi itu maknanya sama, berbeda lafadnya beda, maknanya sama. Nah, sedangkan yang dzarf zaman dan dzarf makan, dzarf zaman ini isim zaman, isim yang menunjukkan masa yang mansub dengan takdir fi juga, ya. Sedangkan dzarf makan menunjukkan tempat, dan dzarf zaman menunjukkan masa. Mungkin demikian dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.